Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kami di acara Redpal Talk. Ngobrol santai seputar pajak di Palmera. Bersama saya Heri Zul. Saya Yulianti. Kami dari Tim Penyuluh KPP Jakarta Palmera. Oke Mbak Yul, hari ini kita akan ngebahas apa ya? Nah, kita punya isu baru nih ya. Sebenarnya ini hal yang biasa terkait dengan pemindah bukuan. Pemindah bukuan sebenarnya adalah pemrosesan karena salah tulis sebenarnya. Ya, bagi kawan pajak yang suka input ya, setoran pajak. Manusiawi sebenarnya kalau kita menginput kode billing ada kesalahan tulisan, jenis pajak atau NPWP salah, itu bisa saja terjadi. Nah, saat ini ada pemindah bukuan boleh diajukan secara manual ke KPP atau juga secara online. Secara online, betul. Istilahnya sekarang apa? IPBK. Di IPBK sendiri juga ada dua versi sekarang. Dulu itu ada IPBK versi 1 dengan keterbatasan tertentu ya. Terus ada juga sekarang ada pembaruan dengan IPBK version 2.0. Yang baru launching Desember ini, 12 Desember ini kemarin ya. 2023 ya. Betul sekali. Kira-kira kalau pemindah bukuan sendiri sebenarnya bisa diajukan dari IPBK secara online itu. Mesti tahapannya seperti apa gitu ya? Ya, untuk kawan pajak. Betul. Siapa sih? Atau kita jelaskan PBK online yang pertama lalu baik. versi yang kedua. Syarat umum IPBK itu sebenarnya pertama kali harus punya akun DJP online karena pengajuannya melalui akun kita sendiri, akun DJP online itu. Betul. Kemudian apabila harus aktivasi dulu karena ada kemungkinan kawan pajak tidak ada menu betul sekali. IPBK. Jadi untuk pengajuan PBK online dimulai dari masuk ke menu DJP online, lalu kawan pajak bagi yang tidak ada menu IPBK-nya bisa masuk melalui menu layanan lalu ada aktivasi fitur, kita pilih menu IPBK lalu kita klik ubah profil. Setelah ubah profil nanti kita keluar dari menu DJP online, baru kita login kembali dan klik menu IPBK. Ya, begitu Mbak Yuli? Iya, betul sekali. Kemudian di layanan IPBK di DJP online itu nantinya ada 4 menu, ada dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Untuk yang IPBK version 2.0 ada 7 perbaikan dari versi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu sumbernya atau yang mengajukan IPBK adalah tujuan PBK juga di NPWP itu tidak bisa ke NPWP lain. Jadi satu NPWP ya. Tidak bisa pindah ke KPP lain yang beda NPWP-nya itu juga tidak bisa. Untuk yang versi 2.0 antar NPWP boleh, walaupun yang NPWP tujuannya itu tidak sekantor sama kita, tidak sekantor yang pemohon, itu boleh, bisa. Kemudian ada tujuan NPWP tujuan PBK-nya itu juga boleh 00, boleh NPWP 00, tidak harus punya NPWP yang terdaftar tuh boleh gitu. Terus ada fitur berikutnya adalah menu draft untuk menyimpan permohonan yang belum selesai kita input atau belum kita lengkapi, itu boleh disimpan di draft. Ada menu draft ya, sama seperti ada menu draft. SPT tahunan ya. Hampir mirip sama seperti itu. Lebih memudahkan sangat lebih memudahkan sebenarnya. Version 2.0 ini lebih lengkap dari version yang sebelumnya, jadi lebih enak lagi, lebih nyaman lagi. Kemudian ada bukti PBK yang belum digunakan, mau dipindah bukuan lagi itu juga bisa. Sudah PBK, mau di-PBK-kan lagi. Iya, gitu ini fitur yang baru lagi. Kemudian ada perubahan lagi di ini. Itu yang PBK tadi lihatnya di menu pilihannya PBK gitu ya? Iya. Nah, kalau di yang terdahulu, di yang versi pertama, itu kan harus menggunakan sertifikat elektronik. Ya kan? Nah, sekarang ada dua pilihan, boleh sertifikat elektronik. Kalau belum punya sertifikat elektronik, boleh menggunakan konfirmasi yang dikirim ke email. Kode? Iya, ada kayak kode verifikasi kalau kita mengirim SPT. Nah, ini di IPBK juga seperti itu.
Iya. Jadi nggak perlu repot bikin sertifikat elektronik ya? Iya betul. Terus ada fitur untuk mengirimkan dokumen pendukung dari permohonan. Itu lampirannya ya? Iya. Bentuknya PDF dan file yang di scan atau di PDF kan tuh jangan terlalu besar ya. Karena itu akan ada batas size yang bisa diupload. Itu ngomong-ngomong lampirannya seperti apa sih Mbak Yuli? Memang ada PBK yang diperlukan lampiran seperti itu? Bisa saja, yang pertama misalnya cat PBK, ya kan, bisa diupload. Kemudian manakala Setorannya bukan atas nama NPWP penyetor, NPWP penyetor berbeda dengan nama yang pemilik NTPN itu kan seharusnya mengupload juga surat pernyataan ya toh, yang bermaterai bahwasanya yang bersangkutan tidak keberatan dilakukan pemindah bukuan, ya kan? Kemudian apa lagi ya? Pendukung ya. Terus ada penambahan user. Pembatalan faktur mungkin gitu ya, kayak gitu seperti itu ya. Kalau transaksi batal, iya boleh bisa. Berarti kan yang semua dokumen yang mendukung adanya pemindah bukuan itu. Iya betul Seperti sekali. itu sehingga pemindah bukuan itu layak untuk disetujui. Seperti itu. Kemudian ada menu untuk yang penambahan user juga ada loh Kak, itu baru nih. Untuk yang kode jenis setoran? Nah, yang kode jenis setoran dulu kan terbatas ya. Nah, sekarang ada penambahan kode pemindah bukuan EPBK version 2.0 itu untuk kode jenis setoran 3 atau yang pembayaran tagihan ya, ketetapan ya. Kepala 3 lah ya. Iya. Kepala 5 dan kepala 9 untuk pemungutan. Kepala 5 itu seperti sanksi atau denda penyidikan. Kepala 3, kepala 5 dan kepala 9. Ya, lanjut sekali. Ada apa lagi nih Mbak Yuli? Nah, alasan PBK harus disampaikan juga di permohonan. Nah, maksimal 4.000 karakter sebenarnya. Kemudian klik persetujuan. Nanti kalau terkait dengan permohonan yang sudah masuk gitu ya, sudah masuk di DJP gitu ya, kawan pajak bisa memonitoring posisi disposisi atau tidak lanjutnya itu sudah sampai mana gitu. Jadi hingga nanti di titik akhir sudah selesai di kami close itu case-nya, kawan pajak bisa langsung mendownload hasilnya, baik itu disetujui maupun berupa penolakan. Saya tambahkan mungkin Mbak Yul di detail permohonan ya. Iya. Jadi seperti ini rincian detail permohonan, menu diajukan, lalu pengecekan sumber pemindah bukuan, disposisi pengajuan PBK, lalu penelitian atau diteliti oleh peneliti, dan baru persetujuan. Setelah itu bisa pencetakan dan selesai permohonannya. Prosesnya selesai, seperti itu. Bisa kawan pajak lihat di menu detail permohonan di menu IPBK. Iya betul sekali. Nah ini kalau terkait dengan tata cara atau urutan permohonan IPBK sebenarnya simpel sekali kawan pajak. Jadi sebenarnya jarang terjadi error karena ada permohonan melalui IPBK. Nah ini akan mempersingkat waktu kawan pajak yang tidak sempat datang ke KPP untuk menyampaikan permohonan. Silahkan diajukan saja melalui DJP online masing kawan pajak sekalian. Kemudian hasilnya pun juga ditunggu dari akun yang sama, tinggal di-download aja, sesimpel itu ya kan. Dan diusahakan memang ini PBK itu kan biasanya memang karena kesalahan yang manusiawi karena salah tulis pada saat membuat kode billing, ya kan. Nah, dan pada saat udah membuat kode billing sudah dicetak, sudah dibayar, baru ketahuan salahnya. Seperti itu hal yang manusiawi. Nah, EPBK ini sangat membantu mempercepat durasi penyelesaian ya sebenarnya. Nah, penelitiannya juga lebih simpel. Biasanya jangka waktu kita berapa? Jangka waktu penyelesaian 21 hari ya. 30 hari atau 21 hari, iya. Nah ini kalau pakai EPBK malah lebih simpel lagi, lebih cepat lagi. Penelitiannya lebih simpel, lebih itu ya. Jadi manfaatkan IPBK versi 2 ini untuk kawan pajak, jangan sampai nggak dimanfaatkan ya. Iya untuk untuk membantu. Dan bagi yang belum punya DJP online harap segera didaftarkan, terutama nomor EVIN-nya ya. Kebanyakan untuk wajib pajak
yang baru belum aktivasi online. Iya, betul sekali. DJP online-nya. Oke Mbak Yuli, kira-kira permasalahan kawan pajak ini apa ya? Karena yang kami jumpai, kita jumpai di KPP, Nah, termasuk yang sudah-sudah ya Kak ya, itu ada kejadian begini. Biasanya di akhir bulan seperti ini ada pelaporan SPT masa PPN. Yang akan segera jatuh tempo, harus segera selesai dilaporkan. Nah, kebetulan wajib pajak ini melaporkan, menanyakan di WA helpdesk kami bahwasannya salah menginput masa untuk PPN, yaitu seharusnya untuk masa November 2023, tapi diinputnya Desember 2023. Manusiawi membuat kesalahan ya. Umum karena pikirnya masa Desember, ternyata untuk sebelumnya November. Nah, kami untuk mengkat waktu, mengingat durasinya tinggal beberapa hari. Sudah di akhir bulan. Di akhir bulan. Nah, kami meminta wajib pajak PKP ini untuk mengajukan permohonan EPBK melalui akun DJP online. Nah, dengan harapan segera dilaporkan dan segera kami proses lebih cepat dari proses PKP-nya mengajukan permohonan, kemudian masuk ke sistem kami, disposisi dan penelitian dan seterusnya hingga persetujuan sampai hasil produk hukumnya. Cetak. Dan produk PBK. Menyingkat waktu, jadi nggak PKP yang membutuhkan nomor bukti PBK ini segera mengetahuinya dan segera bisa menginput di web e-faktur untuk pelaporan. Jadi alhamdulillah syukur tidak telat ya. Alhamdulillah. Karena terbantu dengan IPBK ini. 3 hari udah selesai karena penelitiannya tidak sulit. 1-2 hari menurut saya. 1-2 hari bahkan. 3 hari sudah sampai ke. Hari ini malah udah selesai. Itu manual beda lagi ya. Yang penting koordinasi dengan kami. Apalagi dengan online ini lebih cepat sekali gitu. Iya. Jadi dari pengalaman PKP ini dapat kami simpulkan bahwasanya EPBK ini sangat membantu wajib pajak, satu dalam hal efisiensi waktu. Dan di pihak kami juga lebih cepat lagi karena penelitiannya jadi simpel. Tidak seperti di sewaktu manual ya. Kalau dengan online cukup buka aplikasi saja, tinggal running saja, approve saja. Iya, penelitiannya lebih simpel sebenarnya. Jadi kan waktunya lebih efisien ya. Betul sekali. Gitu. Dan wajib pajak memerlukan bukti PBK-nya juga segera sampai begitu. Kalau PBK manual kan dikirim pos ya. Iya, betul. Kirim pos. Betul waktu, dan itu pun kalau sampai di alamatnya. Tepat waktu. Alamat juga tidak. Takutnya tidak sampai tepat waktu. Text time juga kan gitu. Lanjut aja ya. Oke. Closing statement untuk podcast kali ini, pembicaraan kita kali ini. Oke. Untuk meningkatkan efisiensi waktu terkait dengan proses pengindahukuman, ya kan? Ada syarat utama untuk EPBK. 1, wajib pajak sudah mengaktifkan akun DJP online. Yang kedua, sudah mengaktifkan fitur EPBK di DJP online. Kemudian NTPN ada di rumah dokumen. Kemudian nomor tidak harus memiliki sertifikat elektronik. Rumah dokumen tadi ada di menu DJP online ya? Ada juga. Kemudian apabila mau mendahulukan dari bukti PBK ke lain lagi, itu juga boleh, tapi juga mengupload bukti PBK yang dimaksud. Dilampirkan tadi ya? Iya. Lampiran. Iya, betul. Itu saja, semoga bisa dipahami ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Red Pal Talk tahun depan. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.